Di akhir zaman, umat manusia akan menghadapi ujian terbesar yang pernah ada. Fitnah Dajjal, makhluk yang datang dengan tipu daya luar biasa, mengaku sebagai Tuhan, dan membawa surga serta neraka di tangannya. Apakah kita siap menghadapi fitnahnya? Bagaimana cara melindungi diri dari pengaruhnya? Mari kita simak kisah dahsyat ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Di tengah gurun pasir yang luas dan gersang, seorang pemuda bernama Amir berjalan sendirian. Ia telah mendengar kabar mengerikan tentang Dajjal, makhluk bermata satu yang fitnahnya lebih dahsyat daripada apapun di dunia ini. Para ulama dan pemuka agama di desanya telah mengingatkan mereka semua tentang kemunculan Dajjal sebagai tanda besar kiamat. Sejak kecil, Amir telah diajarkan untuk menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai perlindungan dari tipu daya Dajjal. Amir tinggal di sebuah desa kecil yang dulunya makmur, namun kini dilanda kekeringan parah. Hujan tak turun selama bertahun-tahun, sawah mengering, dan hewan ternak mati satu persatu. Kelaparan dan penderitaan membuat sebagian besar penduduk mulai kehilangan harapan. Mereka mulai berbicara tentang seseorang yang muncul di kota-kota besar, mengaku sebagai juru selamat. Ia memiliki kekuatan luar biasa, mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman di tanah tandus, bahkan menghidupkan orang mati. Dia telah datang, Dajjal telah muncul, seru seorang lelaki tua di pasar desa. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia membawa surga dan neraka. Tapi apa yang tampak sebagai surga adalah neraka, dan apa yang tampak sebagai neraka adalah surga. Namun, banyak orang yang mulai tergoda dengan kekuatan Dajjal. Mereka yang mengikuti Dajjal diberikan makanan berlimpah, air yang tak pernah habis, dan kekayaan yang luar biasa. Sementara mereka yang menolak akan jatuh dalam kemiskinan dan kelaparan. Keimanan banyak orang diuji, dan banyak yang menyerah pada cobaan ini. Amir tahu bahwa ini adalah ujian yang telah lama diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Hatinya bergetar saat mendengar berita bahwa Dajjal akan segera melewati desanya. Ia bersumpah untuk tidak tergoda oleh tipu dayanya. Ia mengingat pesan Rasulullah untuk tidak mendekati Dajjal. Namun ia juga tak ingin melihat orang-orang yang ia cintai jatuh dalam kesesatan. Ketika Dajjal tiba, desa itu gempar. Sosoknya lebih menakutkan daripada yang dibayangkan Amir. Ia bertubuh besar, matanya yang buta sebelah, tampak seperti buah anggur yang mengapung. Di dahinya tertulis huruf-huruf kafara yang hanya dapat dibaca oleh orang-orang beriman. Suaranya menggema seperti guntur saat ia berbicara kepada penduduk desa. Wahai manusia, aku datang membawa kebahagiaan. Aku adalah Tuhan kalian. Ikutilah aku, maka aku akan memberimu kehidupan yang lebih baik. Beberapa orang langsung berlutut dan menyembahnya. Seketika, tanah yang kering berubah menjadi hijau, dan mata air mulai bermunculan. Mereka yang sujud kepada Dajjal diberi makanan dan emas, sementara yang menolak dibiarkan kelaparan. Amir menyaksikan ini dengan ngeri. Ia melihat sahabatnya Umar yang selama ini teguh dalam keimanan, perlahan mulai ragu. Wajahnya pucat saat melihat keluarganya yang kelaparan. Dengan gemetar, Umar melangkah maju dan berlutut di hadapan Dajjal. "Umar, jangan lakukan itu," teriak Amir. "Apa kau lupa pada peringatan Rasulullah? Ini semua hanyalah ilusi. Dajjal tidak membawa kebaikan, ia membawa kesesatan." Namun, Dajjal menoleh ke arah Amir dan tersenyum sinis. "Anak muda, kau berbicara seolah-olah kau tahu segalanya. Jika kau memang yakin, bagaimana jika aku membuktikan kekuatanku?" Dajjal lalu menunjuk seorang lelaki tua yang telah meninggal beberapa hari lalu. Dengan satu isyarat, lelaki itu hidup kembali dan berdiri di hadapan mereka semua. Orang-orang terkejut dan mulai menangis ketakutan sekaligus kekaguman.
Hanya Amir yang tetap berdiri tegak. Ia mengingat sabda Rasulullah bahwa Dajjal memang memiliki kemampuan untuk menghidupkan yang mati, namun itu hanyalah tipuan semata. Kau hanya makhluk biasa, bukan Tuhan, kata Amir dengan suara lantang. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Dajjal tertawa dan mengangkat tangannya. Seketika, tanah di sekitar Amir mulai retak dan mengeluarkan api. Jika kau tidak tunduk, maka kau akan masuk ke nerakaku, serunya. Amir mengingat sabda Rasulullah bahwa apa yang terlihat sebagai neraka dari Dajjal sejatinya adalah surga bagi orang beriman. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam kobaran api itu. Orang-orang menjerit ngeri, mengira Amir telah musnah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Api itu terasa sejuk seperti embun, dan Amir selamat. Ia merasa damai, seakan berada dalam lindungan Allah. Melihat ini, beberapa orang mulai sadar. Mereka menangis dan menyesali kesalahan mereka. Amir benar, Dajjal hanyalah seorang pendusta, teriak seseorang. Dajjal marah besar. Ia mengamuk, namun tiba-tiba langit berubah. Dari kejauhan, terdengar suara terompet yang menggema di seluruh penjuru bumi. Itu adalah suara yang telah lama dinantikan, tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Langit terbelah dan seorang pria berjubah putih turun dengan lembut, didampingi para malaikat. Wajahnya bercahaya dan penuh ketenangan. Itu Nabi Isa. Nabi Isa telah datang untuk membunuh Dajjal. Teriak orang-orang. Dajjal yang selama ini tak terkalahkan mulai gemetar ketakutan. Ia berusaha melarikan diri, namun Nabi Isa mengejarnya. Dengan satu tebasan pedangnya, Dajjal tumbang. Umat manusia yang tersisa bersujud dan bersyukur. Kejahatan terbesar di bumi telah berakhir. Amir menetiskan air mata. Ia selamat dari fitnah terbesar sepanjang zaman, berkat imannya dan petunjuk yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini dunia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Nabi Isa, di mana keadilan dan kebenaran kembali ditegakkan. Cerita ini menjadi pengingat bagi semua umat muslim bahwa fitnah Dajjal adalah ujian terbesar yang harus dihadapi dengan iman yang kokoh. Siapa yang tetap berpegang teguh pada ajaran Allah, niscaya akan selamat dari tipu dayanya. Itulah kisah tentang dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari tipu dayanya. Ingatlah, iman yang kuat adalah benteng utama kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak yang mengetahui pentingnya persiapan menghadapi akhir zaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, tetap beriman, dan tetap berada di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.